Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas ridhonya pagi hari ini kita dapat bertemu bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita hari ini baik dalam rangka hablum minallah dan hablum minannas, kiranya Allah terima sebagai amal soleh yang kelak akan membalasnya dengan pahala disertai ampunan dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, salah satu pesan terindah Al-Quran untuk umat Islam adalah adanya tuntunan agar kita serius dan bersungguh-sungguh untuk meraih kebahagiaan di dunia dan bahagia di akhirat. Ada yang menyebut dengan bahagia hakiki. Doa terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah dengan kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan berikan kami kebaikan di akhirat, serta hindarkan kami dari siksa api neraka. Hadirin rahimakumullah, dalam kenyataannya memang tidak ada seorang manusia pun yang pengen hidupnya menderita. Tapi kadang tanpa disadari jalan yang ditempuh itu jalan menuju penderitaan. Sering bohong, korupsi, menipu, dengan tetangga tidak akur, remajanya keluyuran, begadang, kemudian tawuran kebut-kebutan. Sama halnya juga ada orang pengen masuk surga, pengen banget, kalau ditanya pengen masuk surga, tapi disengaja atau tidak disengaja kesehariannya juga melakukan kesalahan, kekeliruan, ngendong di tetangga di sebelah, ngobrol ngalor ngidul nggak karu-karuan, ceritain orang lain padahal lagi puasa. Suami bertengkar dengan istri. Umumnya dosa suami paling besar itu adalah dosa suami kepada istri yang tidak sayang, yang kurang perhatian, kadang-kadang kasar, kalau bertengkar menyebut-nyebut binatang. Atau sebaliknya, seorang istri yang ingin menang sendiri mengakhlakkan suami, ngomong nggak berhenti-berhenti sampai kuping suami sakit, tersinggung. Ini kadang-kadang tanpa disadari seperti itu. Kalau berdoa kepada Allah, mohon tentang kebaikan dan ketenangan hidup, tetapi masih saja terus melakukan keburukan atau kezaliman. Oleh karena itu bulan Ramadan ini sebenarnya hanyalah sebagai instrumen, sebagai sarana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi
Jika sarana atau bulan Ramadan ini yang tinggal beberapa hari lagi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kehadiran bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah dan ampunan ini akan membawa manfaat yang luar biasa. Akan tetapi bulan Ramadan dibiarkan saja, umpama lewat begitu saja, maka bulan Ramadan akan berlalu tanpa meninggalkan kesan apapun bagi kehidupan kita. Bulan Ramadan kok didiamkan aja, aktivitasnya berkurang, sangat sia-sia. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam berpuasa yang menahan haus dan lapar itu memang fisik kita, mulut dan perut kita. Tetapi pada hakikatnya yang dilatih itu bukan mulut dan perut, tetapi jiwa kita, bukan fisik kita. Ini artinya apa? Bahwa mereka yang berhasil dalam melatih fisik, mampu menahan lapar dan haus, belum tentu berhasil dalam latihan jiwanya, rohaninya, atau mentalnya. Sehingga disindir oleh Rasulullah, kamin sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang mampu berpuasa menahan haus dan lapar, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Seperti kata Nabi, orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam pergulatan, yang ototnya keker, bukan itu. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan amarah atau hawa nafsunya, alias sabar. Oleh karena itu, ada beberapa indikator yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran tentang takwa yang menjadi target tujuan dari puasa kita. La'allakum tattaqun. Kalau boleh bertanya, Bapak Ibu sudah menjadi orang yang bertakwa belum? Udah belum? Udah belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, kenapa? Padahal waktunya tinggal sebentar lagi akan berlalu meninggalkan kita. Monggo sareng-sareng bertanya pada diri kita sendiri, sudah menjadi orang yang takwa belum? Kalau belum, yuk masih ada waktu. Kita perbaiki dalam segala hal. Jadi tujuan kita berpuasa itu pertama, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, menjadi orang yang diampuni semua dosa dan kesalahannya. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge sing nglakoni puasa di bulan suci Ramadan, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula dengan sholat malam. Kalau boleh tanya, Bapak Ibu, sudah diampuni belum dosa dan kesalahan kita oleh Allah? Udah belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, kenapa? Karena target tanggal 1 Syawal itu kita bersih. Idul Fitri. Pulang kampung banyak dosa percuma. Pulang kampung takwanya nggak lulus, percuma. Di sana hanya pamer mobil baru, pamer kemewahan. Gini apa nggih? Jadi mari bertanya, apakah nanti tanggal 1 kita berhak Idul Fitri, sudah suci, bersih dari noda dan dosa, sementara dosa kita ada berapa? Bu? Banyak. Dosa kita itu ada 2. Pertama, dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia dalam rangka hablum minallah dan hablum minannas. Enggak banyak, cuma 2. Dosa kepada Allah juga 2. Pertama, dosa materi dan dosa non materi. Dosa materi contoh, kewajiban kita berzakat kok nggak dibayar, lupa. Kalau sudah lupa nggak inget itu.
Dosa non materi kita kadang-kadang sholatnya telat. Puasa bukannya dapat pahala, malah ngomongin orang, marah-marah bertengkar. Dosa kepada sesama manusia juga sama, dua, dosa materi dan dosa non materi. Dosa materi contohnya ada arisan ibu-ibu nih, saya ingatkan. Hari pertama dapat arisan, seneng ngajak makan teman-temannya, tetangga dan seterusnya. Hari kedua datang arisan, hari ketiga nitip, hari keempat nggak datang nggak nitip, sampai arisannya habis. Dosa nggak tuh? Dengan puasa Ramadan 30 hari penuh umpama, kira-kira diampuni nggak dosanya? Dosa materi harus bayar. Utang itu berat. Makanya pengen berhasil puasanya tanggal 1 Syawal beridul fitri, yang belum bayar beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu waktu masih remaja, bayar sekarang. Mau bayar, orangnya sudah meninggal, sudah di kuburan, amat datang ke kuburan kan nggak mungkin. Berikan kepada ahli waris. Dulu 20 tahun yang lalu saya punya utang sama ibu sama bapakmu, saya nyaur. Kalau dulu utangnya 5.000, mungkin nilainya 30 tahun yang lalu gede, tambahin pijakan, ini dilebihkan. Berat dosa materi. Dengan sholat tiap hari juga nggak diampuni. Karena apa? Belum bayar. Hadirin rahimakumullah, dipersingkat. Waktunya paling 20 menit gitu. Ya, 20 menit. Jadi kalau ingin kita mengetahui apakah kita berhasil atau tidak dalam puasa, ada kurang lebih 4 indikator kita berhasil atau gagal dalam puasa Ramadan. Pertama, memiliki sifat dermawan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dasarnya. Jadi memiliki sifat dermawan, gemar bersedekah, bersedekah, baik ketika lapang, masih bekerja, masih banyak duit, ataupun ketika sempit sudah pensiun. Memang beda, saya merasakan waktu masih aktif bekerja di kantor dengan sudah pensiun, beda banget. Waktu masih bekerja, mobil disediakan, bensin dibayarkan, rumah disediakan, sopir dibayarin. Waktu masih bekerja, yang nggak dibayar, maaf, yang nggak dibayar hanya pada saat kita kentut, maaf, umpama kita kentut, brut, wangi, walaupun wangi nggak dibayar. Tapi menikmati fasilitas semua, iya betul. Jadi heran kalau ada pegawai mau korupsi, padahal sudah penuh. Lurah, camat, itu sudah berlebih, sangat berlebih. Mobil disediakan, servis diserviskan, bensin dibeliin, cuti dibayar, dan seterusnya. Jadi puasa itu melatih orang untuk menjadi dermawan. Jika puasa membuat seseorang lebih dermawan daripada sebelumnya, itu tandanya puasa kita ada hasil. Jadi itu. Tapi menumbuhkan sifat dermawan seseorang itu tidak mudah. Tidak mudah bagi orang kaya, apalagi bagi orang yang miskin. Justru kedermawanan itu dijadikan indikator pertama keberhasilan seseorang menjalani puasa. Karena apa? Sebab kecintaan manusia kepada harta itu sungguh amat dahsyat, sungguh sangat luar biasa. Makanya indikatornya dijadikan nomor 1. Kalau kita masih pelit, maaf, bertanya, ini tandanya menurut Al-Quran tidak berhasil. Oleh karena itu jangan pelit. Tetapi seorang yang miskin, misal tukang sol sepatu keliling, kadang dapat duit, kadang tidak. Tukang mengais barang bekas keliling pakai gerobak, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak.
tiba-tiba bersedekah 5.000 atau 2.000. Bagi kita, maaf, yang mampu, kecil banget, masa sedekah 2.000. Tapi bagi mereka merupakan usaha yang maksimal. Di hadapan Allah nilainya bukan itu. Bukan nyumbang masjid 100 juta. Tetapi ada orang yang tukang sol sepatu atau tukang tambal ban sedekah kepada masjid 2.000. Belum tentu yang 100 juta lebih besar daripada yang 2.000 rupiah. Allah yang akan menilai sedekah kita. Rubba amalin shaghirin tu'adhibu niyah. Banyak sekali amal yang di mata manusia kecil nilainya, namun di hadapan Allah sungguh besar nilainya. Karena apa? Niatnya yang tulus, ikhlas. Wa rubba amalin kabirin tusghiru niyah. Banyak sekali amal manusia yang besar di mata orang, kemudian menjadi kecil di mata manusia karena niatnya kurang ikhlas. Nyumbang besar, sekali nyumbang 50 juta, sekali nyumbang 100 juta, tapi minta tolong kepada MC, tolong diumumkan hari Jumat supaya masyarakat Jumatan tahu semua saya ini dermawan, nyumbang 100 juta. Minta diumumkan 3 kali, subuh, Jumatan, Taraweh. Ini alias pamer, ria. Besar di mata manusia, menjadi kecil di sisi Allah lantaran niatnya yang kurang tulus, ikhlas. Hadirin rahimakumullah, saya singkat saja, waktunya terbatas. Indikator yang kedua adalah mampu menahan marah atau mengendalikan nafsunya. Wal kadhiminal ghaidh. Apa bulan puasa nggak boleh marah? Boleh. Di luar puasa boleh, tapi menurut tuntunan Nabi. Jangan seenaknya marah, mulut komat kamit, mata melotot sambil malang ngerik, istri disalahin. Padahal istri nggak tahu cerita ujung pangkalnya, karena suami egois. Model suami egois, istri serba disalahkan. Naruh daging di meja, dimakan kucing. Padahal suami yang buka tidak ditutup ulang, dimakan kucing. Yang dimarahin adalah istri. Kalau marah boleh saja, tapi menurut tuntunan Nabi. Kata Nabi, idza ghadaba ahadukum fahuwa qa'im falyajlis. Apabila kalian marah dalam keadaan berdiri, disuruh Nabi duduk, maka selesai marahnya. Lah orang marah-marah sambil berdiri jalan-jalan. Ada nih orang, istri di depan dimarah-marah, istri ngalah, diem aja, pura-pura ke dapur cuci piring. Lagi nyuci piring diparahin lagi, dimarahin lagi di dapur. Ini suami marah jalan-jalan, tapi mestinya sedang marah, berdiri marah, duduk. Paling duduk, yang dimarahin apa? Ya yang di depan meja. Mulutnya masih komat kamit, matanya mendelik menghadap ke depan. Andai kita duduk masih marah, faliyat aja, berbaring. Kata Nabi, insya Allah kalau orang marah, mari kita praktekkan. Lagi marah dalam keadaan berdiri, duduk, beristighfar. Masih marah juga, masih komat kamit, masih melotot matanya, berbaring. Insya Allah selesai marahnya, hilang. Berbaring paling yang dilihat adalah lampu atau plafon. Andai kata ada orang marah-marah, marahin plafon, lampu dimarah-marah, kira-kira orang gimana tuh? Paling anak cucu kita juga, ini bapak lagi pidato atau lagi ngomel? Karena marah sambil berbaring. Kalau berbaring masih malah juga, ya sekedar berwudu lah. Pasti ada air, berwudu, bersuci. Berwudu masih marah, sholat. Masa ada orang sholat marah-marah, kan nggak mungkin. Sujud sambil marah-marah, batuknya, jidatnya ditunjemin ke tempat sujud, ya sakit sendiri. Namanya orang marah ya begitu. Jadi yang kedua, wal kadhibinal ghaidh. Hadirin rahimakumullah,
Kehadiran bulan suci Ramadan itu antara lain untuk merubah sifat pemarah menjadi penyabar, sehingga hidup ini menjadi enak, emosional menjadi rasional. Itu kalau kita menjadi orang yang mengendalikan amarah. Indikator yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain, tidak pendendam, sifat mudah memaafkan orang lain, menjadi hidup lebih sehat, lebih enak, beban tidak ada. Itu enaknya hidup, mudah memaafkan orang lain. Sekalipun orang lain yang salah, tidak usah kita nunggu orang lain meminta maaf, cukup dalam hati kita, kita maklumi, kita maafkan. Memang wataknya begitu, mau diapain? Kita punya tetangga, kalau buka pintu dibanting, gobrek. Pintunya nggak dibuka, klakson, tet, ganggu tetangga. Tapi ya sudahlah, namanya memang wataknya begitu, mau diapain? Mau dikasih tahu nanti malah timbul pertengkaran. Sabar, maklumi aja. Memang orangnya rada-rada, itu aja. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi memaafkan orang lain itu tidak berarti tanpa adanya hukum. Seperti Ahok dulu, menista agama, dimaafkan oleh umat Islam, dimaklumi, dimaafkan. Orang begitu, tetapi hukum tetap berjalan, proses di pengadilan, penjara. Supaya apa? Supaya kapok. Memang umat Islam luar biasa, umat yang pemaaf. Tapi hukum harus tetap ditegakkan. Hadirin rahimakumullah. Indikator yang keempat disingkat, apabila kita salah berbuat dosa, segera mohon ampun kepada Allah, tidak ngulangi lagi. Jadi sekarang mari kita tingkatkan kualitas iman, takwa kita kepada Allah. Apabila kita berbuat salah, segera mohon ampun kepada Allah, termasuk dosa-dosa yang telah lalu. Kesempatan di bulan suci Ramadan, Allah Maha Pemurah, mudah memaafkan orang lain, umatnya. Jadi mari kita gunakan, bertanya pada diri kita sendiri tentang 4 indikator. Insya Allah kalau 4-4-nya berhasil, tandanya puasa kita berhasil. Allah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi siapa? Bagi kita yang bertakwa. Khusus bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang bulan Ramadan tidak puasa, memang dia orang Islam tetapi kurang beriman. Karena yang dipanggil puasa itu orang yang beriman, bukan orang Islam. Jadi tidak heran andai kata sekarang ini siang-siang warung pada buka, pada makan. Karena apa? Mereka orang Islam, iya orang Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak beriman kepada Allah. Bapak Ibu, cukup semanten nggih? Waktunya terbatas. Insya Allah lain kesempatan kita berjumpa kembali dalam situasi dan suasana yang agak beda. Mudah-mudahan kita besok sehat alfiat walafiat, bertemu kembali di bulan suci Ramadan tahun depan, dan besoknya lagi ketemu di dalam surga seperti ini, insya Allah. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة ترغب